Selamat siang. Kami dari Nice boys. Re. Saya Wilan. Saya Irfan. Dan saat ini kita lagi sama salah satu penggiat skena di Tabanan dengan Skena. Dwina Mus Film. Ya. Halo. Penonton di belakang. Ya, penontonnya ramai banget sih. Bagi yang menyaksikan nih, penontonnya ramai banget, sekitar 1.000 orang kurang lebih. Ya, betul. Ya. Mayo tapi. eh Ya, kali ini kita bakal membahas sedikit tentang ya mungkin perskenaan Tabanan, terus apa lagi, Pan? Tentang dunia ekstrem sport tentunya karena dari awal kenal sama Dwina di BMX dulu. Kira-kira apa kesibukan hari ini, Pak? Sibukan Belakangan inilah, belakangan ini ya. Sibukan ngempu sih. Karena ada Udah anak. tua ya? Udah tua, Pak ya? ada Kasihan umur, cuy. sekali. Kasihan sekali udah Untuk tua. olahraga sih masih ya. Motret sih ya pastinya. Ya, Motret, video. Ada bisnis lah dikit. bisnis mayo-mayo. Maya. Betul. Bisnis Skala dari skala. Bisnis udah umur. Sudah umur jadi ya realistis sedikit lah. Semua butuh uang kan. Ya, betul. Menjamah keagamaan. Ya, betul. Oke, dulu kenal Dwina main apa? Main BMX. Habis itu kayak dulu pernah sempat punya clothing, Pak ya? Betul. Apa Mus juga namanya kalau nggak salah. Soalnya tuh di 2000 berapa, Wil? 2015 ya? 2015 ya kita. 2015 lah. Kan lagi hype-hype-nya brand Ya, lokal tuh kan. clothing. Cobalah peruntungan di sana. Tuh. Buatlah brand namanya Mus. Awalnya kan cuma buat iseng-iseng sih. Iseng aja coba-coba bisnis clothing. Jalan 2 tahun kayaknya dulu ya. 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun ya. Ya, 2 tahunan tuh penjualan lumayan. Anjay, langsung ke penjualan ya, Pak ya? Serius lumayan. Waktu itu kan orang-orang lagi hype-nya beli produk lokal. Ya, Zaman itu masih produksian tuh, maksudnya bukan produksian, pemasaran segala macam tuh masih lewat teman-teman atau udah ini? Masih ke open booth, ke distro juga udah. Oh, berarti udah pada nitip-nitip Sudah konsinasi. Sudah masuk. Terutama sih Bali Barat ya, negara tuh Oke, lagi rame-ramenya lagi rame dulu. waktu itu. Ya, benar. Waktu Penjualan zaman itu. boom di sana. Akhirnya agak meredah ya waktu itu ya. agak sempat turun sih, clothing udah mulai turun karena udah mulai masuknya toko oren dan lain-lain, Ya, dan thrift thrifting juga. lumayan masuk kan. Jadi itu saingannya mungkin dari Ya. perbrandan itu saingannya. Ya. Ada nggak kaitannya waktu itu ekstrim sportnya? Pak kan main BMX nih, teman-teman jadi lebih tahu. Wah, Dwina nih yang punya Mus kenal teman-teman BMX di negara yang utamanya pada saat itu negara kayaknya paling banyak yang main, betul. bahkan sampai ke Taman Kota Tabanan pun juga main. Itu nggak sih jadi peluangnya awalnya si Musnya Salah sampai satunya ya karena teman-teman juga support lah. ya istilahnya support teman, ke saling teman support. sendiri kayak itu. Eh, Berarti di Mus ini, sorry tak potong, tadi Musnya yang di clothing itu fokusnya ke brand BMX Extreme Sport apa ke semua semua sih ke dari desain segala macam kayak itu? kalau desain beberapa ada khusus ke BMX ya karena biar menyatu sedikit sama olahraga culture-nya di sana. Jadi ya beberapa desain untuk umum ya biar bisa masuk pasar umum kan, beberapa desain masuk ke pasar extreme sport. Dan ya, skate lah lumayan banyak tuh di skate kemarin permintaan minta desain ini ya harus diimbangi dengan pasar juga sih. Iya, benar-benar harus ngikutin jadinya apapun Ya. perkembangannya di extreme sport. Jadi karena Nggak bisa mungkin awalnya tumbuhnya di extreme sport, jadi biar ngikutin apapun pertumbuhan di extreme sport, biar nggak cuma BMX aja, biar ke skate juga, kurang lebih kayak itu.
gitu. TXC masih ada, Pak? Wah, TXC, Gus, gimana TXC, Gus? Masih TXC masih, kita masih eksis kok, kita masih main, tapi cuma jarang. Jarang Nah, ini ya. nah. Ya nggak seintens dulu Ya ya. dulu kan ya masih kuliah lah, Iya, masih iya. pada belum menikah lah, jadi bisa main setiap hari. Kalau- Sekarang Kalau zaman dulu no walk, no school, no just school, ride BMX. No walk, no money. Berarti sekarang kendalanya lebih ke usia ya. Nggak, Apa lebih ke tanggung jawab? Bukan usia, tanggung jawab pastinya. Ya, Tanggung udah jawab. tua-tua nih. Iya, berkeluarga. Hmm. Ya, kurang lebih berarti ya. Iya. Tanggung jawab utama. Tapi istri masih ngasih kok, masih main, Oh. masih kasih main Main. sepeda, kumpul-kumpul sama temen, masih support lah. Ya, tapi main sama istri masih. Wah, tetap. Harus. Ya, kalau lagi balik ke clothingan nih, salah satu yang ngebuat orang mungkin bukan orang-orang sih, mungkin spesifiknya ke Duina nih, apa yang ngebuat Duina itu clothingannya tuh di stop, apa turning pointnya jadi kayak oh, ya udah nih kayak nggak profit atau gimana tuh, boleh diceritain nggak kira-kira? Waktu itu kayaknya waktu zaman 2017 itu 2017. mulai 18 tuh masih produksi. Nah, waktu itu saya memutuskan untuk bekerja di satu perusahaan mungkin nggak boleh disebut Ya, nggak usah, Nanti kasihan. karena perusahaannya Kasihan. lumayan gede kan. Tit. Jadi tit, tit. Saya kerja di sana, tapi awalnya tuh emang saya suka motret, Ya, terus saya kerja sebagai fotografer di sana. Terus karena mungkin jam kerjanya itu agak susah kan, untuk keluar juga susah, lebih intens ke tempat kerja, jadinya memutuskan untuk motret di stop aja Ya. deh, kita vakum dulu, memutuskan untuk fokus ke satu pekerjaan, cari modal lah. Tapi masih tetap produksi beberapa produk tuh. Waktu itu masih Masih. istilahnya dipaksakan masih tetap jalan. Nah, tapi cuma untuk teman-teman aja Iya, sih, pakai iya. merchandise aja, kasih ke teman-teman, sama buka jasa pembuatan Kayak baju, konveksi lah. konveksi ya. seperti Oh, rata-rata iya. seperti rata-rata penggiat clothingan Pada sih umumnya. rata-rata ya. Pada umumnya. Umumnya. Pada umumnya penggiat clothingan pasti terima konveksi. Ya, Ya ogoh-ogoh, Maret ogoh-ogoh. Berarti sempat megang konveksi juga, Pak ya? Sempat beberapa project, beberapa sih, lumayan banyak sih. Ya habis si Mus Clothing nih maksudnya kayaknya udah mulai agak seret lah dibilang, pindah ke konveksi. Habis itu tadi berawal dari background yang kerja di fotografer, itu ya yang memutuskan Musnya jadi Mus Film. Panjang cerita. Oh panjang tuh, beda ini ya, beda alur ya. Beda alur tuh, Pak. Beda alur. Kenapa kepikiran kok Mus yang awal clothing berubah jadi film? Panjang cerita. Bukan film aja sih ya, soalnya lebih ke digitalisasi ini ya, visual ya. Baik dia video mau foto juga kan, kadang-kadang ambil. Nah, awalnya tuh kan dari dulu dah memang suka fotografi, tapi lebih condong ke video. Lebih awal mempelajari video ketimbang belajar foto. Wah. Itu awalnya. Oke. Kalau orang-orang kebalik. Ya. Lebih susah video, men. Iya, Lebih benar. susah. Ya kalau saya yang mengalami ya, tapi pendapat orang kan beda-beda nih. Ada yang bilang foto lebih susah ketimbang video. Tapi menurut saya video lebih complicated. Banyak aturan. Oke, iya benar. Lebih banyak Geser dikit beda tis jadi ya. Ya, beda aturan. Terus, nah, awalnya itu saya kan sama ada tim nih dari awal itu, ada Jung Budi, Ya. ada Gustu. Itu awal mus terjadi. Sebenarnya. Awal mula Mus ya, film. Mus film. Karena brand waktu itu kan udah nggak tak pakai tuh, gitu ya. Maksudnya
Brand Eh, clothing udah hiatus lah ya. udah hiatus, sudah tak akan clothing tak stop aja deh. Terus lagi mendalami foto, belajar. Di situ belajar foto sama Jung Budi. Budi yang ngajarin foto, Ya. tapi di video saya belajar otodidak, belajar dari YouTube. Nah, belajar ngedit itu dari Koming. Koming TXT. ya, Koming BMX. Oh iya iya iya. Dia iya. yang ngajarin pertama pakai Pegas. Oh, zaman masih Pegas. Ya, itu masih zaman main sepeda tuh 2012. Tapi main sepeda tuh dari 2010 kan. Iya iya. Tahun 2012. Oh, berarti basicnya udah dari 2012 itu. Iya. Tapi sebelumnya udah tertarik. Iya iya. Tapi nggak tahu tuh belajarnya di mana, pakai aplikasi apa itu nggak Ya, tahu. Cuma ngambil gambar aja lah. Koming yang ngajarin video pakai Vegas, waktu itu pakai GoPro. Iya. Ya, GoPro masih pun zamannya GoPro. minjem sama Akas. Jam sama Akas. Jadi koneksinya di Koneksinya di TXT situ. Iya, aja. itu aja. Circle itu ya. Akas kan udah mulai motret Iya, tuh, iya, buat iya. video juga. Iya, Akas punya GoPro, pinjam GoPro di Akas. Yuk Ming belajar Ming, buat video yuk. Gitu. Main banget. Awalnya tuh video BMX Pertama kali. pertama kali. Kita main terus edit pakai HP juga. Hampir setiap hari tuh buat video, terus jadiin satu, pakai upload kan. Tapi Instagram waktu itu kan Ya, cuma 15 detik tuh. Iya benar awal-awal Awal-awal. bisa video. Tapi kita take-nya tuh setiap hari karena trik juga mungkin belum lancar kan waktu itu. Kita nyari biar klik aja. Triknya itu ya kita kumpulin sebulan kita edit, sebulan kita edit. Nah, awalnya dari sana. Habis itu ke clothing, Ya, Clothing. dari foto brand, video BMX ke ya, clothing. Foto brandnya brand Sendiri, sendiri, brand sendiri. masih brand sendiri. Ya. Dan banyak brand teman-teman juga. Teman-teman tak kalau nggak ambil. salah. Oh, Salah jadi satu- ya- salah satu brand saya juga. Wis. Wis. Oke, singkat cerita dari clothing, belajar motret, terus saya masuk ke perusahaan surfing. Ah iya iya. Sana Itu lebih diasah lagi, Jadi jadinya. diasah lagi untuk skill motretnya. Di surfing itu benar-benar ekstrim. Nah, saya motret di tengah laut. Tengah laut, men. literally ke Tengah laut. dalam. Ya. Oh, Kayak jukung. tak kira ini Pak, kalau motret waktu di perusahaan itu tuh dari luar. Jadi Beberapa ya 50-50 lah. Hari ini di luar, di pantai maksudnya. iya iya dari pinggir pantainya. Besok kita ke Sanur. Sanur kan dari dalam lu. Ya, dari naik Ya Jukung. naik Ke Jukung. Jukung, nurunin tamu, motret di atas Jukung. Sehari at least 4-5 jam tuh di atas laut. Wah. Di atas air. Udah mulai. Ya lumayan lah. Menguasai jadi Ya pemuda lautan. insting lebih diasah lagi Iya benar karena terasah. Insting itu terasah. pertamanya apalagi ngambil foto di dalam di tengah laut Laut. yang posisinya itu nggak selalu stabil. Iya, betul. Ngobrol lah sama Jung Budi. Yuk kita buat satu company yuk untuk ngambil wedding lah, brand lah. Tapi waktu itu saya masih kerja di surfing. Oh, berarti nyambi lah istilahnya. Masih ngambil libur ambil itu. Bosen dong kerja di sana. Hampir 3 tahun. Hidup enak. Nggak ada beban sebenarnya. Iya, Hidup berarti kerja di sana. nyari tantangan baru. Terus dia kok bosen ya kerja gini ya? Ya resign aja gitu. Kita tahan dulu setahun tuh bosen, tapi kok asik ditahan lagi sama bos jadiin manajer. Oh iya ya. Ya namanya ini di head operasional, namanya operasional. ya ditahan-tahan dulu. Tahan, Akhirnya hampir 3 tahun lebih kan. Pas sebelum COVID bisa memutuskan benar-benar untuk pure resign lah. resign keluar dari perusahaan itu. oh berarti nggak kena yang namanya Nggak kena dampak. Saya hampir nggak kena dampak COVID. Bang. Bangsat Covid. Serius. Untungnya COVID, jeleknya ngomong teman-teman kan banyak tuh yang Iya benar Banyak itu kena lagi layoff. kerja lah.
Yang Saya istilahnya dirumahkan tapi sebenarnya nggak dilanjutin. untungnya aget nah Stungkare nggak dampak nggak kena masalah kerjaan, masih dapat kerja, Oh, masih ada aja masih waktu masih itu. malah lebih banyak kerjaan di COVID. Oh, cuma mungkin agak dibatasi mungkin ya karena gerak kita pas COVID itu kan Ya. lumayan. Tapi lumayan dapat project setiap minggu tuh ada 2 pasti. Oh, pasti Setiap ada minggu aja. pasti ada. Nggak Itu tahu dari pas mana. COVID tuh pas COVID itu kebanyakan proyeknya tuh dalam bentuk apa nih? Maksudnya ke bule kah, ke orang lokal kah, atau Lebih ke apa gitu? Banyak ke lokal tapi luar Bali. Oh, Jadi orang-orang kamu luar waktu itu kan Bali masih agak renggang kan. Iya, ya. Ya. Jadi banyak orang yang work from Bali. Ya, ya. Proyeknya dari sana. Orang sepeda lah, lari lah, orang surfing lah. Banyak. Nah, balik lagi ke MUS Iya. di 2018. Saya kan resign di 2019. 2019 ya. Awal 2019 saya resign. 2018 tuh saya, Gustu sama Jong Budi memutuskan membuat satu company Ya. namanya MUS Film. MUS diambil dari brand saya yang Ya. dulu biar nggak Ya, nggak karena hilang namanya. karena dia yang bawa nama saya Ya. juga kan. Terus saya MUS, terus bingung nih kalau kita juga tidak bergerak di fotografi aja. Iya. Kita tidak bergerak di film aja berarti kan, di video. Jadi saya memutuskan pakai nama film. Film ada 2 arti kadang kan. Ya, Film video sama film. hasil jepretan itu. iya. Ya, Ya kalau zaman dulu kan masih Namanya- masih namanya pakai film kan? Film masih, Pak. Ya, Saya itu. ambil dari sana. Oh iya, berarti filosofi si Mus Mus sendiri ini dapat awalnya ya dari kata filmnya ya. Iya, Nggak cuman video, foto pun betul itu ada. dia. Tapi lebih tertarik dulu emang pengen banget buat film. Buat film. Pengen banget buat film. Kayaknya terrealisasi nggak? Langsung karena udah. Tapi bukan pure dari MUS. Masih ada kita kurasi support dari ke teman, Ah, tapi krunya dari MUS. krunya dari Mus. Oh, jadi intinya udah sempat terjun nih di dunia film, Udah, cuma udah. mungkin belum kayak pure dari MUS musnya sendiri, sendiri. kan? kayak belum gitu belum ya. belum. Tapi Ya, mungkin kita siapa tahu support next lah. bisa, Next ya. bisa bikin film sendiri Iya, mungkin ya. mungkin Benar. misalnya film apa itu, film dokumenter tentang Kalau film seseorang. kalau ini udah Pak kan video klip kan udah Video kemarin. klip udah udah beberapa band Bali udah. Udah. Kayak saya tahu kemarin Ranjau kemarin kan Ranjau, sama Total Idiot. Ya, Des kebetulan Ranjau lagi sibuk. Pak Win Lagi sibuk. Pokoknya memang garap. Harusnya tuh bulan April. tahun lalu, Gus. Eh. September Yang ini video tahun klip lalu. keduanya. Ya, video klip kedua. September tahun lalu, tapi karena beberapa personel sibuk kan. Iya, Ada yang Dapat harus ini sih, ngurus dapat sekolah dengar lah. Jadinya diundur ke bulan Februari. Februari mundur lagi. Ada yang sibuk lagi. Berarti ini project masih jalan. Masih jalan yang karena sama ini. project dia lagi finishing album Oke, yang iya, baru tahu. kan. Oh, iya, ya. Karena itu belum fix. Jadinya saya memutuskan untuk fixin dulu Baru baru lanjut kita lagi. lanjut lagi gitu. Nah, sekarang satu personel kan lagi habis Iya, nikah iya. tuh. Terus sekarang lagi hamil juga istrinya. Jadi Jadi masih ini. tak tahan dulu deh, kasihan Ya. kamu urus keluarga dulu deh Ya. kayak gitu. Baru kemarin saya ketemu dia. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat hasil video, apalagi video klip untuk Ada band, di ada YouTube. Total di YouTube, YouTube-nya Total Idiot. Itu Ah, di YouTube-nya Mus Film. di Mus Film. Di Mus Film ada. jauhnya Ada- di Mus film juga. Iya, Ya, Total dua-duanya juga, ada Total di juga Mus Film. Fun fact, Total Idiot mau balik lagi. Buat Bikin klip Oh, lagi. buat Oke, lagu baru. bocoran. Salah satu bocoran skena nih. Nah, Skena lagu baru. pertabanan musiknya. Fresh from the oven. Ya, mumpung gini nih, Pan. Mumpung Dwina lagi ngebahas band-band nih. Ada korelasinya nggak mus film sama event-event, band-band, brand, event musik kayak gitu sih? Ada maksudnya sering ada di event-event kah? Apa sering ngambil proyekan buat event atau gimana gitu? Boleh diceritain? Sering banget kalau event event kecil ya, kalau gigs kecil di Tabanan tuh, apalagi di Sumber Nikmat ya dari awal kan
kita yang Iya, dari yang Handle ya. handle pertama kali ini ya. sampai mau mau bubar ini kan. Tapi yang pas bubar kita nggak ngambil di Cuma minum-minum pertengahan aja berarti ya ketemu di Kita sana. menikmati aja, Menikmati. memutuskan untuk menikmati. Karena kita kerja anggaplah kita kerja ya. Jadi kita kan nggak relax, Ya, relax ada, kan. ada tanggung jawabnya sendiri ya. Kemarin sama Gustu. Nah bawa kamera nggak kita minum aja sana, Oh, nikmati lah. Di sana kita nyari uang Fun, lah ya. dulu bilang kan. Jadi kita minum aja sana. kita balikin uangnya. Balik. Biasanya dikasih uang, sekarang ngabisin uang di sana. Cari sana, habisin di sana. Gigs kecil masih banyak, masih tangkil juga iya di luar di Canggu juga ada bule-bule lah. Kemarin juga di Lokal Fest Gig besar satu ya. Iya. besar satu. Bukannya Oke. gig besarnya ada juga yang berapa? 2 tahun lalu di Pica dapat motor. Nah, Pica Ya, di itu Pica Mus 2 tahun lalu. bukan mus. Itu saya pribadi Oh, saya dapat bantu lihat, teman, ah. bantu teman itu Bantu buat Palu ya. bukan packer Oh, packer. dari apa namanya dia? Reps. kalau nggak. Bukan. Nah, dia ada kenalan Goofy, brand Goofy sama dia tuh ke studio kayaknya kalau nggak salah. Dia clothing brand sepatu kalau nggak salah ya. Sepatu atau baju. Iya, ya. Nah, dia punya project buat musik video. Oh. Nah, musik video dia nge-hire si Packer, terus Packer nge-hire saya Kayak untuk kayak bantu kayak, lah. ya, kayak bantu-bantu. Waktu itu buat video klipnya apa namanya? For Events buat 3 tahun atau 2 tahun lalu? 3 tahun 3 lalu. tahun. Yang 3 ada tahun. orkestra ya. Bukan, orkestra tuh 2 tahun lalu. Oh, Sebelumnya itu. Sebelumnya itu 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Kurang lebih. Buat klipnya For Events sama SOB. Ya, SOB yang layangan jangan dipecah semua. Di Oh, Pica iya, di iya. tahun yang sama berarti. Enggak di itu 2 tahun yang lalu. Oh, kayaknya yang layangan jangan 2 Ya. tahun yang lalu. Ya, itu dah. For Itu- event yang 3 tahun yang lalu. Ya, betul. Sama apa lagi ya? Kiss kalau nggak salah. Kiss waktu itu Jadi juga band-band ngambil. besar udah Sudah sempat sempat, handle. tapi sudah sempat saya handle. Iya. Seenggaknya udah istilahnya udah Ikut masuk andil deh. lah ya, udah ikut ya, andil lah ya. Andil deh, walaupun langsung karena Ada hasil saya di ke sana. depannya siapa tahu bosnya sendiri. Iya, musiknya Yang sendiri. langsung di ini. Astung Kare. Terus Lebih ini lebih susah mana sih Pak? Kalau gigs kecil apa gigs besar kayak itu? Ya kemarin kan di Pica sama beberapa band, tapi kan yang band gede-gede itu otomatis kan festivalnya gede nih. Di sini Ya. Lokal Fest juga gede. Tangkil juga middle gigs lah dibilang, sama kayak Sumber Nikmat. Lebih susah mana ngambil project yang skala gede festivalannya apa yang middle gigs gitu? kalau dilihat dari project sih ya namanya project besar kan pasti Lebih besar. lebih besar tanggung jawabnya kan. Sama waktunya Pak. Waktunya juga besar, tanggung jawabnya lebih besar. Sebenarnya tuh kalau untuk gigs besar itu kan kita harus bisa ngehandle apa namanya tanggung jawab kita Dari sebagai hasil dari Mungkin lingkupnya lebih banyak ya. lingkupnya Ya. Lebih banyak. manajemen waktu juga Ya. harus pasti, manajemen tim. Ya, kalau benar-benar yang saya yang urus itu yang saya handle itu kan kemarin di Lokal Fest, Lokal Fest ya. Lokal Lokal Fest Fest itu 2014. pure dari MUS kan Ya, sebenarnya. ya. Tapi kita nggak ngambil full acara, kita cuma ambil highlight acara. Iya, kemarin. highlight. Itu benar-benar saya kerja sama tim. Oke, saya ngurus untuk ke panitia nih. Iya. Gustu Panitia ya. kebutuhannya Nah, A, B, kebutuhannya C. apa? Nanti yang supply itu Gustu yang ngurus kebutuhan apa yang harus dibutuhkan. Nah, sedangkan waktu itu ada masuk baru si Pras, Oh dia iya. videographer. Saya hire dia, ya masuk dia di sini. Pas dia suka video juga, musik juga. Ya, oke, Dia memutuskan punya band juga. punya band. Dia memutuskan untuk join di MUS. Berarti Mus sekarang 4. Pastinya 4. pastinya 4. Tapi kita masih Ada ada timnya kan pasti backup, hire juga. backup Iya, lagi backup 2 Gus ya. lagi beberapa orang Lagi lah. dua orang. Karena dia
dia masih kerja sama orang, jadi belum berani Oke. Belum berani lepas penuh. lepas. Tapi si Pras itu masih kerja sama orang sih. Oh Tapi iya, iya. dia Jadi lebih fleksibel waktunya. ya lebih fleksibel sama kita, oke, sama bos yang satunya masih oke. Tuh. Lumayan banyak juga Banyak ini sekali ya nih proyekannya, Mus. proyekan Tapi dari Mus. kemarin di local fest lumayan rumit juga ya. Ya, Ya. kejar-kejaran itu apa sama medannya Dan agak cuaca, Cuaca, sama iya. satu band tuh nggak boleh difoto satu. Iya, salah satu bintang tamu di lokal fest. Ya. mungkin kayaknya Bisa memang dikomen memang ini siapa? memang ini memang apa namanya? Memang kayak beberapa band sekarang banyak yang melarang ini. Ya, nggak tahu Makanya kenapa. tadi eh, aku tanya ke Pak, mana sih enakan di gigs besar apa yang kecil, berarti yang besarnya Besar tanggung lebih jawabnya rumit, bisu. lebih rumit. Nggak Kita boleh nggak bisa fleksibel, inilah, nggak boleh ini, itulah, itu ya. gitu. Tapi kita punya tim hantu dong. Ya. Ya, Set, ya, set, ya, set, set. itu keunggulannya nih. Footage ada. Gitu. Biarpun nggak dikasih, tapi footage ada. Masukin aja. Gitu. Ya. Berarti Mus film ini banyak tim yang istilahnya gampang-gampangnya nih banyak. Wih, kita apapun bisa cuy. Skala nih skala. Tapi kalau lebih susah lagi ya ketimbang gigs atau buat video klip, lebih susah buat video klip loh. Ya karena Kita harus nyeting ininya tetap mood harus board tetap sama lah, ya. lighting lah, visual lah. Artinya pengambilan gambar dari awal sampai Harus- akhirnya mungkin harus sama lebih ya. panjang lah, lebih panjang, Alurnya lebih panjang. Nah kemarin berapa tahun yang lalu itu saya dapat klien Rusia. Ya. Goblok lu, Wah, harus goblok bangke. Rusia PGST. Ini keluh kesahnya nih selama Itu cewek menekuni. Cewek tuh, tapi nggak semua Rusia ya, cuma Iya. orang itu aja tuh. Enggak sih, Cewek. mayoritas sih. Kalau Rusia pengalaman mayoritas Wah, Rusia ya. ada beberapa Rusia yang ngasih uang bener-bener Iya. good Good money lah. Nah, Good time gitu. kemarin tuh dia tuh buat video klip. Dia tuh single. Nah, dia tuh mau dia kan penyanyi seriosa ya namanya. Iya, Iya, ya, iya, serius. serius. Yang Kayak piano sama Eh, dia nyanyi sendiri. habis itu kayak harmonik Ya. gitu ya. Nah, saya sudah nyaranin dia, kamu take audio dulu, nanti di lip sync. Iya. Ya, Normalnya kan emang buat video normalnya klip kan seperti seperti itu, itu ya. nih, lip sync. Tapi dia nggak mau. Dia Oke, maunya live. maunya live. Ini saya yang buat lagu nih, nadanya saya yang tahu. Oh gitu ya. Nggak lebih baik di lip sync aja biar temponya benar-benar tepat. Wah, saya yang punya lagu, jangan kamu urus lagu saya. Oke, sip. 4 kali take Iya. Live tanpa potongan. tanpa potongan live. Multicam gak sih? Multicam, iya, Tiga kamera ya? Tiga Jadi kamera. tiga-tiganya live terus dari Live. awal sampai si ini beres. Ya, Nyanyi. sound engineer ada. Dia yang record audio semua. Karena dia live kan. Ruangan tertutup nih kok. Di satu ruangan studio di mana tuh? Di rumah ya? Kayak- Rumah ada Oh, pianonya gitu ya. karena rumah itu kan bagus lah. Iya, iya. Sound engineer ada. Saya dari video multicam semua, 4 kali take semua. Pas di editing, tapi gobloknya dia nggak ngasih mood board. Wah, Iya. Tuh hati-hati untuk videografer. Minta mood Iya. board ke klien Anda kalau tidak mau revisi. mood board itu dasar. Storyboard lah, awal. at least Dasar storyboard awal. lah. Kayak mau buat rumah tapi nggak isi pondasi. Iya, tapi awalnya ya si klien tuh, aku nggak mau nggak video ecek-ecek. Pokoknya aku mau video yang keren. Iya. Bisa Cuman tak kasih hasil saya. Kak gini, wah saya mau lebih bagus. Oke, tak bisa aku buatin. Saran awal kan saya suruh lip sync tuh. Iya, kalau itu kan nggak kejadian, Nah. harusnya dikulang. Pas Tempo juga benar. pas produksi editing ada empat gini kan, 4 record kan. Iya, 4 chord. Satu record video sudah ada soundnya juga, Iya. tinggal ditempel aja. Nah, saya masukin ke 4 semua nih, tapi dia nggak mau. Wah. Kan potong-potongan Iya. kan semua. Terus sedangkan dari keempat klip nggak ada yang sama temponya, Ya, dinyambunginnya agak susah. belibet ya. Saya ambil awalnya tuh saya karena paling jernih itu record nomor
4 kalau nggak salah, apa 3. Saya pakai itu kan. Ini udah sinkron semua nih. Dari klip sudah sinkron. Ternyata si klien minta klip yang nomor 2. Jadi acuan yang lain. Nggak sinkron lah. Pas dia mungkin ngomong apa itu, pas nadanya dia tinggi, saya rubah sudut kamera. Iya. Ini bukan di sini sudutnya, saya mau full dari awal sampai Sampai akhir. akhir. Nggak bisa. Iya, benar-benar. Karena ininya Gimana saya cuma nyinkron ini aja, nadamu, tempomu nggak tepat nih. Ada yang panjang, ada yang pendek, nggak bisa. Wah, libat sampai bertengkar lah dibilang kan. Akhirnya dia nyerah. Saya bilang sama dia, coba kamu tanya si sound engineer, temponya sama nggak? Oke, aku telepon dia sekarang. Telepon lah orang Sanur tuh waktu itu, nggak tahu namanya siapa, beli itu. Dia pun bilang ini temponya semua berbeda, dari keempat audio nggak ada yang sama. Udah dikasih tahu kan ada apa namanya, gininya tuh grafiknya tuh beda berapa detik ya, lah dari BPM-nya ya, aduh nggak ada yang sama. Kemudian dia minta maaf, udah maaf gini saya nggak salah. Kan dari awal saya udah bilang, kamu take audio lip sync udah kelar dah. Iya, Kan benar. gimana kamu tak buatin gitu. Benar. Yang penting dasarnya ada, seberapa pun dia minta pasti jadi. Pasti jadi. Cuman karena dasarnya udah nggak ada, ya udah berantakan semua. Iya. Berarti kalau untuk selama ini selain itu kamera pernah kena tendang nggak? Bangsat. Lu kesan emang? Lu kesal fotografer. Waktu itu buat klipnya Fedril ya. Yang Fedril mana nih? ditanggil. Oh, waktu launching ya. Ya, apa judulnya ya? Bukan Demolition, apa itu? Iya, Demolition. Bukan Demolition. Di Terminator. Dia Terminator 5. Sorry, Sat. Oke, orang Belibet tuh. atau belibet? S3 lah, S3 ya. Kita dari tim sudah bilang ke penyelenggara, bilang sama Jong Anom, Yeah. Jong tolong kasih tahu penonton bahwa kita ini buat klip, tolong jangan terlalu agresif untuk two stepnya. Iya. Oke, saya kasih tahu beli. Ada satu orang tuh bangsat tuh, saya masih ingat sampai sekarang orangnya. Kamu hati-hati kamu ini. Mukamu udah Ditandai. ditandai. Lihat kok sama dia, udah diincer lah. Dia tuh udah ngincer saya dari jauh, tak lihat. Wah, two step lah, terbang lah, kena kameranya, bangke. Awalnya memang kena kamera apa kena badan? Kena tendang, full kena tendang Kameranya. kameranya, kameranya kena tendang, ditendang lah dia. Mungkin pengen ada di dalam Ya. video kan. Ya. Ini klipnya. Ini kamera nih, gerak. kamera nih, kakinya di sini. Dilihatlah sama tim Fedril. Iya. Mungkin saya kesel, pasti kesel lah. Iya, Ya. iya. Kamera bro, kamera puluhan juta Langsung bro. dipegang lah sama tim. Mungkin saya mau ngapain orang itu kan, tapi saya nggak berani saya sih. Untuk nggak apa-apa sih, Iya. masih aman lah. Kena komplain karena nggak Sering, jelas, apalagi dapet, kena tendang dapat. Ngambil konser kan, Iya. konser sekarang kan capoeira semua kan. Aduh. Waduh. Kayak dari jauh Banyak jauh. mus killernya. Ya untuk yang suka aja sih itu. Saya sudah nggak suka lagi. Karena kayaknya kita nggak udah usia. Udah usia juga. Udah usia Nonton sih. Agung Rai aja. Karya. Kari aja. Oke, berarti next projectnya sama Ino, sama Luna, Rajau masih Rajau, nunggu ini. ya karena dia kayaknya belum finishing Ya album belum beres. Albumnya belum mixing, finish ya. Kalau nggak Sama salah. Atau kalau boleh dibocorin total sudah mau garap album. oke. Bukan album single kayak. Single baru ya. Single baru, lagi proses rekaman juga. Ya, Kemarin saya berarti dibocorin. itu. Berarti Mos ini yang awalnya ya rangkuman dari obrolan kita tadi, yang awalnya dari suka clothing, dari ya benar. Dari clothing ke visual. Digital visual lah Digital ya, visual lah kita ngambil bilang, ini. karena mencakup semua.
Oke, mungkin 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 local fest mau dihandle lagi. itu itu nanti terserah. kita tunggu ya. Nanti kita tunggu. Cari nah dana yang gede. BTW Nanti ya. Kapan itu kapan? pengen ngobrol tapi off cam aja ya, off cam aja kali Nanti ya. oke kita obrolin. Ya, satu lagi nih, mumpung ada, menurut Duina sekarang industri entah itu industri clothing, industri visual grafik tuh kayak gimana sih keadaannya? Apa udah saling perang harga kah atau ada yang saling gimana gitu? Perang Dari harga. pandangan Duina gimana sih kira-kira? Kalau perang harga sudah pasti ya, sudah pasti. Apalagi kalau bisa dibilang Gen Z saat ini tuh canggih-canggih semua. Beda sama milenial kan. Ya, Kita dari bangsa milenial sama bangsa Gen Z itu bener-bener beda. modalnya beda, Pak. Modal Dimodalin maksudnya? dimodalin ya. Terus zaman juga kan beda. Zaman juga beda. Mereka sudah mulai mereka itu mengenal dunia itu sudah canggih kan. Ya. Kita kan masih monoton loh. meraba-raba. Ya. Masih monoton, kita masih meraba-raba. Apalagi di kelahiran 90-an kan Ya masih susah aksesnya ke masih sana susah. susah. Kita belajar pun itu di 2010-an jadinya kita belajar semua kan. Zaman SMA Digital. mau YouTube aja kita harus ke warnet dulu. Dari 2008 kita baru belajar Iya, digitalisasi. baru digital, kan. baru internet tuh baru masuk. Sekarang mereka tamat SD aja udah bisa buat coding kan. Ya. Betul kan? Nah, untuk masalah ke harga produksi itu benar-benar beda. Jadi gini, kita dulu belajar video lah anggap ya, belajar foto lah. Foto kita belajar dari nol kan. Tanpa dibayar lah, atau Ya. dibayar pun sedikit lah gitu. Kita nyari klien, oke tak foto, janganlah dibayar. Aku pakai belajar. Ya, exposure. Hasil masih jelek lah, masih apa namanya? Yang kita tiru tuh sedikit. Influence-nya dikit. Ya, influence-nya. Influence-nya dikit. Akses untuk informasi, oh kayak gini nih bagus, Nah, kayak gini itu bagus, sedikit itu banget. masih Sedikit Iya, banget. masih Jadi sedikit kita ya. masih benar-benar merangkak untuk ke atas gitu loh. nah benar. Tapi yang saya lihat sekarang nih influence sudah banyak. Filter udah banyak. Ya. AI apalagi. Mereka belajar sebulan aja udah berani ngambil budget. Ya. Dia belajar foto 1 bulan nih. Mudah-mudahan, oh hasilnya bagus. Apalagi kamera sekarang udah mulai canggih-canggih Ya, semua. Ya. HP pun udah Ya. hebat-hebat sekarang kan. Mereka baru belajar setahun lah anggap. Kita udah menggeluti bidang ini udah 10 tahun dengan Ya, mereka yang 1 tahun. Nah, Anggap dah kalau bisa bilang harga kayak di prewed lah bilang ya. Pre-wedding kita masih nargetin harga di 2 juta ke atas. Gen Z udah bisa ngambil 1 juta sudah sama riasan dan foto video. Gila nggak? Waduh. setengah lagi seperempat itu. Gila nggak? Waduh. Saya tuh sampai pernah ditolak di sini aja di segini beli itu. Kok belinya mahal sekali? Ya udah di sana fotonya. Ya, cara menolak secara halus. Iya, itu aja dah. Iya, mungkin. Memang dari awal kita juga target harga murah kan. Tapi ya mungkin waktu itu masih bisa diterima. Ya. Dengan sekarang nominal segitu, ada yang lebih murah kan pasti yang lebih Iya, murah iya. dilirik kan ketimbang harga kita yang sekarang gitu loh. Pernah tuh saya satu project sama fotografernya tuh langsung dari MUA. Ya. Saya tanya dong iseng-iseng, bro berapa sih budgetnya kalian ini? Oh dari kita 18 nih. Itu apa aja dapat? Foto 2 hari sama payasan, sama riasan. Wedding, iya 2 hari dapat nih. Bangke. Dari untungnya dari mana? Iya. Ya, Memang itu sih kuantiti ya, kuantiti. Dia tuh quantity. cari kuantiti. Tapi aku tanya sama fotografernya langsung nih, karena dia freelance kan. Bukan sih freelance, dia in-house. Tapi dia yang turun. Iya. Bro, kamu bisa nggak meluapkan kreativitasmu? Nggak bisa, beli. Enggak lah.
dengan harga Iya, segitu. benar. Banyak keterbatasan alat mungkin, Karena keterbatasan dia, tempat juga. apa namanya, Nah, oke, template. template, benar-benar template. Ya. Kak, prewed dia bilang template bi, kita sudah dikasih template yang ini, Iya, yang ini, iya. yang ini, udah 1 jam harus dapat semua. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngambil pose yang lain. Iya, iya, Ya, benar. ya, Jadi ya. yang itu-itu aja. Itu aja. Dengan harga yang lebih murah kan. Gilanya juga dalam waktu yang sama dia bisa ngambil 3 couple. Wah. Waktu yang sama ya. Waktu yang sama nih. Oh, Ketiganya langsung ya, dibawa. Ya, ya, bukan ini ya, bukan di hari yang sama, di waktu yang sama. Iya. Borongan. Sistemnya borongan banget. Borongan. Jadi ya posenya itu semua Iya, gitu iya, loh. sama-sama semua. Tapi saya Iya. nggak menjelekkan, maaf ya, nggak menjelekkan fotografer yang lain. Itu kan pilihan aja. Iya, itu preferensi masing-masing sih. Ini. Kita mau kreatif atau template Iya, itu iya, aja. benar. Tapi kalau mau murah ya udah template, kalau mau ya kalau sebagai masyarakat ya mau murah ya udah kan ala kadarnya template kayak gitu. Kalau Betul. mau lebih eksklusif mungkin di harganya Iya, ya betul. pasti ngikut sih, bukan mungkin, pasti ngikut sih harganya. Jadi momennya dapet, nggak Yang apa yang kamu mau, itu yang kamu iya, dapat iya, gitu loh benar. jadinya. ini kok sama kayak punya si ini gitu, nggak mungkin Iya. sama. Kalau namanya nyari eksklusif kan harganya juga harus Eksklusif. eksklusif. Ya mengikuti lah. Mengikuti lah. Ya. Banyak Ya, kok kurang dapat lebih lah, klien kayak gitu. You pay peanut, you get monkey. Nah, Ya, kayak gitulah. kurang Milan lebih. juga saya ngambil prewednya juga. Kayaknya hampir semua deh, mulai dari foto brand Semua, sampai semua. nikah 3 bulanan segala macam Di, sama mus. memanfaatkan orang sekitar. Iya. Emang harus kayak gitu. Termasuk prewannya sendiri juga. Ya, Oh, Tim prewednya, Oh, prewed timnya yang tim butuh. saya. kita pakai timer pak, lari gitu. Ya, emang. Maunya sih nyari orang lain ya. Tapi waktu itu pas duaso juga. Oh Susah iya, nyari ya, kan. agak ini semua keluar mungkin Ya, ya. waktu itu duaso. Ya udah dah, teman-teman aja dah pakai. Hemat ya. Kebetulan juga Mus ngambil job pas itu. Job Ya, Job kita moto foto diri di sendiri ya? kan, nggak ngambil job. Waktu itu temen tiga orang yang ngontak mau Di hari foto yang wedding di hari yang sama. Saya wedding waktu itu. ya, Kasih inilah, undangannya sama cuy. inilah orang-orang Bali kalau nikah pakai duase. Ya, lokal fest Ya. ya. Ya untuk local fest kita omongin next lah ya. Next lah ya. Mumpung masih jauh juga. Iya, masih jauh ya. Sumber nikmat nih Jauh mas, ya. sumber nikmat. Sumber nikmat belum ada bocoran dari mereka. Kita belum bisa ngasih tahu lebih banyak. Siapa Nanti deh, habis ini. Ya habis ini kita ada rencana nih, salah satu kita interogasi. interogasi masing-masing, satu-satu kita interogasi nih. Iya. Iya. Apa kita gebrakan Tabanan ya? Lari, wes kena lari. cuy. Ya lari kemarin dapat foto juga pak ya. Nggak lari ini, lokarannya juga. Nah, Lokaran kok nggak pakai mus? itu Itu lagi rame sekarang. Kalau lari-lari itu di foto. ya Foto foto you. you. Foto you. Sempat Belum mau ada nyoba, foto you di Bali saya sudah pakai. nggak pernah berkecimpung di foto you itu nggak? Karena Motret itu kan lari. ya enggak, maksudnya itu kan sistemnya setahu saya di foto you itu kita bebas buat foto orang-orang terus bisa kita jual fotonya nanti pakai face detect gitu nggak? Itu ya betul, foto you kan dia platform Ya platform yang kayak Shopee lah ngebantu istilahnya. fotografer untuk menjual foto. Tapi itu ambigu sebenarnya bro. Ya, Sekarang kan apa namanya, privacy Privasi, orang kan. ya. ya pertama itu Kemarin mungkin ada banyak. beberapa dengar kalau dia mengarahkan tangan ke wajahnya nggak Nggak boleh mau, difoto nggak boleh, ya. begitu ya. Tapi sekarang kan kebanyakan orang eksis. Ya kalau bagi orang yang pengen nampil ya Ya. enak Seksi difoto sih, dong tapi gitu. nggak bisa lari gitu kan. Jadi dia nyari larinya aja tuh. Nyari fotonya aja dong. betul. Ada Jadi eksisnya. pernah moto Nah, ini. waktu itu nggak moto lari sih. Waktu itu saya berapa tahun lalu guys? Dua tahun lalu Sama saya mau bulan try kemarin. project gini, sepeda. Oh Ada iya, iya. apa namanya, race sepeda keliling Iya. Bali. Nah waktu itu si apa namanya, si penyelenggara acara tuh memperkenalkan foto you. Oh iya. Foto you, awal-awal foto masuk foto ini you ya. ini apa sih om?
ini platform untuk menjual foto. Nah, kita nanti hasil foto di acara kita bakal di upload di sini. Jadi orang-orang belum tahu foto you, saya sudah pakai dulu foto you untuk menjual fotonya itu. Oh, berarti nggak terjun langsung ke sana istilahnya. Udah Platformnya sebenarnya lebih tahu duluan tahu lah gitu ya. Duluan tahu. Tapi pengen sih kemarin, tapi nggak usah dah buang-buang waktu. Ya sih Nah, juga saya- nggak semua, kasihan juga. Ya kasih lah orang lain. Ya. Leonya Rezekinya cuma ambil- bisna lagi. Ya, Kasih rezeki orang ada lain yang lah. Kita ada yang ngatur. Leonya lagi cuma bedek kan kawan engal secukupnya ya. ya. Engal matinya di Bali. Kalau mau kremasi ke Sultan Sidoarjo aja. Ya mumpung boleh juga promosi Mungkin bisa skala nih di- skala ya. Ya itu bisnis keluarga sih. Bisnis keluarga kerja sama sama Itu nggak ada testimonial. apanya? Apa itu? Testimoninya ada. Ya kalau dari hasil foto kan ada nih testimoni. Kalau dari hasil bakar-bakarannya gimana? Men, kemarin fotografer saya yang di sana di Ya. Tudon itu dapat testimoni dari yang meninggal cuy. Maksudnya di Sekali skala nih. mimpi Ya. datang. Enggak pure datang. Karena fotografer saya tuh orangnya agak sedikit apa namanya istilahnya? Indigo. Indigo. Di home. Indigo-nya Ya. Indigo. Provider loh. Ya, terus kemarin dia ngelapor sama saya, Ji kan sempat bilang ada arwah lah bilang datang Iya, iya. ke Ji ya gitu. Ya kemarin saya dicari Ji gitu. Dicari yang sama siapa? Itu yang kemarin meninggal yang saya foto. Terus apa dia bilang terima kasih katanya. Terima kasih sudah potret keluarga sama saya juga gitu. Untung makasih ya nggak diajak ya. Ya Itulah. aduh, kalau diajak serem bro. Ini testimoni namanya. Iya, itu testimoni. Ini udah paten nih. Iya, udah ada Foto, testimoninya udah. Foto digitalnya Nah, ada. percaya nggak percaya Itu sih kayak gitu testi ya. dari yang langsung ada. Iya. Ya kalau mau meninggal. Mungkin last question Ya. untuk sesi kita kali ini. Mungkin ada kayak musisi atau artis fotografi lah favorit kayak influence-nya siapa gitu mungkin dari pertama mungkin dari musik deh. Kalau di musik sih dari visual saya suka di Bring Me The Horizon. Ya. Stranger juga saya suka yang baru kan. Visualnya saya ngambil dari sana tapi di mix lah, dipadukan nggak di copy banget. Ya, dengan Tapi kita ambil semua referensi. ATM lah. amati tiru Ada modifikasi. Ya, mati Wah, tiru modifikasi. jiplak langsung. ATP. Mati tiru plek tiplek. Ya influensi banyak ya. Dari BMTH, apalagi ya kemarin ambil. Dari BMX juga ada. Ya beberapa, ya hampir semua video sih saya lihat, terus saya gambar, saya kasih ke yang di Total Idiot, yang di sini, yang di kawan apa namanya? Oh yang di atas kawan. Iya, Tabanan Dan Teater. teater. Klip yang apa judul lagu? Oh, Deadly Anniversary. Ya ada Iya. Lionel Pesser tuh saya ambil di BMTH yang Stranger. Oh, oke. Itu saya modif dari sana. Beberapa scene ambil dari sana, beberapa scene ambil dari klip lain. Jadi di modifnya ya Ya. compare gitu ya. Kalau di video kayak apa namanya komersil, saya ambil di Peter McKinnon biasanya. Itu dia fotografer sih, fotografer ya influence-nya banyak. Jadi tone warna Sama fotografernya di BMTH lagi men, John T. Iya ya. The best. Ini dapat banget tuh ini ya. Kadang-kadang lightingnya juga Ya, kayak tektokan sama orang-orang Ya. produksian juga. saya belajar dari sana sih sebenarnya. Sama Packer juga lumayan tuh bagus. Ya, ya. Oke, kalau gitu kita akhiri obrolan pahit manis kita kali ini. Panas sih. Ya, kita panas-panasan nih. Ya, kalau yang mau tahu lokasi kita take kali ini nih, kita ada di Taman apa namanya? Taman Makam. Makam Pahlawan. Bukan dong, Taman Makam Pahlawan itu dong. Ini taman. Di depan taman makam. Iya. Iya. Taman Nih. baru. Ini baru kemarin acara skit juga. Ya, acara sedikit juga di sini. Akhirnya kita akhiri. Jadi Terima kasih buat terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. ya, terima kasih buat Dwina juga udah mau kita recokin hari liburnya. Dan terima kasih buat Gustu yang di belakang. Terima kasih untuk Gus tuh. Dia operator kita.
Ya, mungkin stay tune di platform kita, di channel kita, nanti kita announce ada Instagram dan mungkin kita bakal buat ya, YouTube channel juga. Nanti kita bakal share-share. Tetap ikutin kita di Nice Nice Boys. Boys.